Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Smart Channel. Di video kali ini kita akan belajar materi tentang virus. Kelas 10 Kurikulum Merdeka, Merdeka Belajar. Submateri yang akan kita bahas yaitu pandemi COVID-19, dampak dan solusinya, pencegahan dan pengobatan infeksi virus, pembiakan virus, viroid dan virion. Pandemi COVID-19, dampak dan solusinya. 1. Definisi COVID-19. COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Virus corona ini sekelompok dengan virus penyebab SARS dan MERS. Penularan COVID-19. Virus SARS-CoV-2 dapat ditularkan melalui percikan darah atau droplet. Mekanisme infeksi COVID-19 yaitu pada sel inang yang sesuai, glikoprotein spike akan menempel dan berikatan dengan reseptor AC2. Membran virus dan membran sel akan berfusi, kemudian genom RNA virus dilepas ke sitoplasma dan bereplikasi. Genom RNA, glikoprotein sampul, dan protein nukleokapsid membentuk vesikel yang mengandung virus. Vesikel berfungsi dengan membran plasma untuk merilis virus baru secara eksitosis. Gejala COVID-19. Gejala berbeda pada setiap orang, tetapi pada umumnya demam, batuk kering, sesak nafas, diare, sakit kepala, hilangnya kemampuan mengecap rasa dan mencium bau atau anosmia, mata merah, serta ruam. Gejala muncul dalam waktu 2-15 hari setelah terpapar virus corona. Penderita bisa mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun, yang disebut dengan happy hypoxia. Deteksi COVID-19. Rapid test atau deteksi antibodi imunoglobulin M dan imunoglobulin G, swab antigen, deteksi protein tertular dari virus dan tes PCR, deteksi virus corona, CT scan, deteksi infiltrat cairan di paru-paru, dan tes darah lengkap untuk memeriksa kadar sel darah putih. Solusi bagi penderita COVID-19. Gejala ringan yaitu melakukan isolasi mandiri, banyak minum air putih, istirahat yang cukup, mengkonsumsi makanan bergizi, vitamin, maupun obat pereda demam dan nyeri sesuai kondisi penderita. Untuk gejala berat, sebaiknya menjalani perawatan dan melakukan karantina di rumah sakit rujukan. G. Pencegahan dan pengobatan infeksi virus. Sistem imunitas merupakan mekanisme pertahanan utama tubuh dalam menghadapi infeksi. Namun, sistem imunitas terkadang tidak mampu melawan infeksi suatu jenis virus. Usaha pencegahan terhadap infeksi virus dapat dilakukan dengan pemberian vaksin, sedangkan pengobatannya melalui pemberian interferon dan kemoterapi antivirus. Vaksin virus. Vaksin virus terbuat dari bagian tubuh virus, virus mati atau virus hidup, yang diinjeksikan atau dimasukkan ke dalam tubuh manusia untuk memperoleh suatu sistem imunitas. Interferon, protein yang dihasilkan oleh hewan atau sel biakan sebagai respon terhadap infeksi virus atau penginduksi lain dan berfungsi menghambat replikasi virus dalam suatu sel. Kemoterapi antivirus, senyawa antivirus yang dapat digunakan untuk pengobatan penyakit yang disebabkan oleh virus. Vaksin virus mati. Vaksin virus mati dibuat dengan cara memurnikan sediaan virus melalui tahap-tahap tertentu dan merusak sedikit protein virus sehingga virus menjadi tidak aktif. Vaksin virus mati dapat merangsang pembentukan antibodi tubuh terhadap protein selubung virus sehingga meningkatkan daya resistensi tubuh. Vaksin virus hidup yang dilemahkan. Vaksin virus hidup dibuat dari virus yang memiliki kemampuan virulensi rendah. Pembuatan vaksin virus lemah pada awalnya dengan memilih strain virus lemah secara alami. Kini, strain virus lemah dapat diperoleh melalui rekayasa genetika. H. Pembiakan virus.
Tujuan pembiakan virus untuk mengetahui ciri-ciri fisik dan kimiawi struktur tubuh virus. Mempelajari perilaku dan cara virus menginfeksi tubuh inang. Mempelajari perilaku dan cara virus menginfeksi tubuh inang. Mengetahui masa inkubasi dan siklus reproduksinya. Mengetahui kemungkinan penyebarannya dan untuk pembuatan vaksin. Cara pembiakan virus. Virus perlu diisolasi dari sel inang sebelum dikembangbiakan. Virus hanya dapat dikembangbiakan di dalam sel hidup, misalnya di dalam telur yang fertil atau mengandung embrio, atau biakan sel suatu organisme secara in vitro, atau di luar tubuh di dalam tabung kultur. Tersedianya biakan secara in vitro akan memudahkan penanaman virus yang baru diisolasi dari sel inang dan pengenalan karakteristik virus. Viroid dan prion. Viroid, ciri-cirinya yaitu struktur tubuh lebih sederhana dari virus, berupa molekul kecil RNA sirkuler tanpa kapsid. Asam nukleat hanya terdiri atas beberapa ratus nukleotida. Tidak mengkode protein. Tidak mampu bereplikasi di dalam sel inang. Biasanya menginfeksi tanaman. Prion, ciri-cirinya yaitu struktur tubuh lebih sederhana dari viroid, berupa protein, tidak dapat bereplikasi, mampu mengubah protein inang menjadi protein versi prion, menyebabkan penyakit degeneratif sistem saraf pusat atau otak pada domba, sapi, hingga manusia. Penyakit BSE pada sapi diduga akibat pemberian pakan ternak MBM, meat bone meal, yang terbuat dari jeroan hewan untuk memacu produksi susu dan daging. Orang yang mengkonsumsi jeroan sapi yang terinfeksi dikhawatirkan dapat tertular penyakit ini. Sementara itu, penyakit kuru di Papua Nugini tahun 1950 disebabkan oleh praktik kanibalisme. Oke, cukup materi tentang virus. Materi selanjutnya yaitu bioteknologi. Ada di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.